Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Malam. Kak. Jumpa lagi di hari Jumat malam ini. Semoga banyak berkahnya. Gimana ini kabarnya Amin. Bapak Ibu semuanya? Sepertinya lagi musim sakit, jadi suara saya agak bindeng ya. Kak. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum dimulai perkuliahan, dimohon untuk on cam ya sampai perkuliahannya selesai. Dan bagi yang tidak bisa on cam, mungkin bisa konfirmasi. Saya ingatkan sekali lagi. Ya, karena sudah waktunya jam 7 lebih ya. Bisa langsung dimulai saja. Saya serahkan langsung kepada Bu Lilis. Monggo, Bu. Nggih, terima kasih Mbak Elisha. Jadi Bapak Ibu, bagaimana hari ini kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah Baik, sehat Bu. Ibu. Sehat, Sehat, Bu. Bu. Sehat, nggih. Banyak yang hadir, Alhamdulillah. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, ya, kita akan mulai membahas lagi tentang matematika, matematika bisnis tepatnya. Materi sudah di-share oleh Kak Elisha ya, yang kemarin ya. Nah, saya share aja. Oke, malam hari ini Bapak Ibu kita akan mulai membahas tentang sistem bilangan. Kalau kemarin kita nggak sempat ya, kan sampai himpunan aja. Nah, nanti kita belajar sistem bilangan, akar, ya, tentang operasinya juga akar, pangkat, kemudian logaritma, dan yang terakhir matriks. Dan nanti akan ada contoh untuk aplikasinya di bidang bisnis atau bidang ekonomi secara umum. Kemudian, ya, mungkin kalau sistem bilangan, akar, pangkat, logaritma, dan logaritma ya, itu sudah tidak asing lagi ya tentunya Bapak Ibu ya. Di kalkulator pun sudah ada tombol tinggal mencet set gitu ya. Nah, tapi apa sih sebenarnya bedanya ketika kita paham tentang operasi ini, kemudian kita pakai kalkulator ibaratnya gitu ya, dengan tanpa kita memahami sifat-sifat operasi, sistem bilangan, akar, pangkat, logaritma ya. Kemudian kita langsung pakai kalkulator. Nah, biasanya bedanya akan mencolok ketika ketemu minus akar dari minus apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan di dalam akar itu kan nggak bisa kita apa bilangannya negatif gitu ya. Nah, misal kalau akar minus 9. Nah, mungkin kalau orang yang tidak tahu sifat-sifat tentang akar, tentang pangkat, itu ya mungkin langsung menghitung. Nah, oh ini hasilnya 3. Oh ini hasilnya -3. Padahal kalau 3 dikuadratkan gitu ya, 3 dikuadratkan kan 9, bukan -9. -3 pun kalau dikuadratkan juga eh, bukannya 9 tapi apa namanya -3 dikuadratkan ya dikurang ya ini ya. Itu juga hasilnya 9 karena -3 kali -3. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu sifatnya, oh akar -9 ya wis nggak bisa dihitung ini, misal gitu ya. Karena di dalam akar nggak mungkin negatif, harusnya positif. Nah, gunanya memahami sifat-sifat dari operasi di bilangan-bilangan itu akan membuat kita analisisnya lebih tajam dan tidak selalu mengandalkan kalkulator, tapi kalkulator itu hanya tools untuk membantu kita menghitung, kayak gitu. Nah, ini manfaat yang saya harapkan ya bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semua, yaitu memahami
sistem bilangan dalam analisis keuangan dan data bisnis ya. Di bisnis menguasai konsep akar, pangkat, logaritma ya, serta perhitungan pertumbuhan ekonomi dan investasi, nah, serta menggunakan matriks dalam pemodelan sistem dan pengambilan keputusan. Nah, ini mungkin bagian yang paling penting ya. Sebagai manusia dewasa memang kita dihadapkan banyak hal, banyak pilihan yang mana perlu mengambil suatu keputusan. Nah, dengan pemikiran sistematis dari yang dicontohkan oleh matematika, em, diharapkan bisa kita bisa mencontohnya untuk mengambil keputusan secara sistematis. Kemudian mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah ekonomi dan bisnis secara sistematis ya, sistematis Bapak Ibu, mengembangkan keterampilan berpikir logis. Nah, ini juga motivasi kita ya, logis, analitis dalam pengambilan keputusan serta memahami konsep dasar yang mendukung inovasi dan strategi dalam pengelolaan bisnis. Yang pasti orang berbisnis pun juga membutuhkan matematika, ya. Siapa tahu kalau dengan matematikanya yang apa ya bisa tertancap tajam di otaknya itu eh, perhitungan-perhitungan di bisnis itu gampang gitu ya. Oh, eh, ketika negosiasi itu kan logikanya main gitu ya. Jadi bisa lebih bagus lah untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Nah, mungkin saya awali. Nah, ini materinya sederhana kok Bapak Ibu. Kita hanya mengulang kembali dan menegaskan kembali, oh ternyata bilangan-bilangan itu juga ada nama-namanya ya. Oh ini bilangan bukan hanya satu, dua, tiga, empat. Nah, saya rasa kalau menghitung sangat gampang ya. Nah, mungkin memahami sifat-sifatnya aja. Nah, ini saya punya beberapa contoh bilangan di mana bilangan-bilangan ini ada yang tergolong real dan ada yang tidak real. Nah, apa sih real? Real itu nyata ya, nyata di mana di situ kalau kita mengoperasikan sesuatu, kita bisa menghasilkan bilangan real itu ya. Mengoperasionalkan dua bilangan real menghasilkan bilangan real. Nah, ada juga yang dioperasikan tapi tidak ada hasilnya. Nah, mungkin hasilnya bukan real, tapi hasilnya adalah di bagian bilangan lain. Apa? Real nyata ya. Kalau tidak nyata ada, apa namanya? Namanya adalah imajiner. Nah, ada nyata, ternyata ada imajiner, imajinasi, bayangan kayak gitu ya. Nah, memang seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari empat bilangan ini, ada yang real, ada yang tidak real. Coba mungkin dari siapa ya? Bu Sulfi mungkin ya. Bu Sulfi coba milih satu yang real mana Bu Sulfi? 1,7 Bu bilangannya. 1,7 ya. Oke, kemudian coba Pak Supranata. Mana Pak yang real Akar Pak? dua, Bu. Akar 2, ini Pak Supranata ya. Oke, kemudian Pak Anom. Pak Anom milih yang mana Pak? Real Pak? 0,999. Ini ya, negatif 0,99999. Kalau Bu Siti milih yang mana Bu Siti? 1,7 Bu. 1,7. Oke, Pak Kiki. Oh, ini Bu, 0,999. Oke, negatif 0,999. Baik, lo nggak ada yang milih ini nggih Bapak Ibu, akar dari negatif 5 ya. Nah, tadi saya di awal sudah bicara ya, di dalam akar nggak boleh negatif. Nah, mungkin Bapak Ibu jadinya nggak milih ini ya. Oke, di sini sebenarnya ada bilangan-bilangan real lebih dari satu memang ya. Ada 1,7, akar 2, negatif 0,9999 itu juga real. Nah, yang tidak real memang ini. Ya, karena sifatnya bilangan real di dalam akar itu tidak boleh negatif. Nah, ini terus namanya apa? Namanya ini adalah termasuk bilangan imajiner. Ya, Bapak Ibu ya. Bilangan imajiner. Lebih luas lagi ya, di atasnya real dan imajiner ada namanya bilangan kompleks yang mana ada bagian real, ada bagian yang imajiner. Seperti itu.
Oke, mungkin kita temanya hari ini real, kita fokus ke realnya ya. Kalau kita susun bilangan apa namanya bilangan real itu ya, di bawahnya ada namanya rasional. Ini hierarkinya ya. Ini terus irasional. Kemudian ini ada bilangan bulat. Di rasional itu ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, kemudian bilangan bulat itu ada yang negatif, ada yang bilangan cacah. Nah, kalau kita cek lagi, di bawahnya lagi ada bilangan asli ya untuk bilangan cacah. Nah, seperti apa bilangan itu? Kok koyoknya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 sampai 1000 ya? Nggak ada yang bilang mana rasional, mana integer, mana negatif, mana asli. Nah, ini kok banyak sekali akhirnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini himpunan bilangan asli ya, natural atau asli. Nah, ini bilangan natural atau asli, Bapak Ibu ya, dimulai dari bilangan 1, 2, 3 dan masih banyak lagi. Ya, bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu bilangan asli. Di atasnya lagi ya, ibunya lagi ada namanya bilangan cacah, di mana eh, ketika dimulai bilangan 0 ya, bilangan 0, maka ini namanya bilangan cacah. 0, 1, 2, 3. Nah, itu bilangan cacah. Ya, bilangan cacah Bapak Ibu. Kemudian eh, lebih luas lagi ya, sebagai ibunya bilangan cacah, namanya adalah bilangan integer ya. Integer atau bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu, kalau tadi ada bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau ketambahan bilangan negatif, Bapak Ibu, namanya bilangan bulat. Kemudian ibunya lagi dari bilangan bulat, atasnya namanya bilangan quotient atau rasional. Quotient atau rasional, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dikatakan kalau sudah ketambahan bilangan-bilangan pecahan ya, itu namanya rasional ya. Nah, di atasnya lagi ketambahan bilangan irasional. Nah, ini irasional, irasional, irasional ya. Ini semua barisan irasional. Nah, irasional itu apa bedanya dengan rasional? Nanti ada penjelasannya ya. Ini irasional, ini rasional. Nah, kalau sekilas, kalau saya bisa katakan, kalau rasional itu pecahan yang bisa ditulis A per B. Kalau irasional, dia tidak bisa ditulis A per B. Nah, maksudnya A per B itu gimana? A dan B-nya harus bilangan bulat. Nah, nanti lebih dalam di akhir saya akan menjelaskan. Nah, ini semua serangkaian dari bilangan real Bapak Ibu ya. Baik. Di bilangan real itu padat sekali. Antara 0 dengan 1 itu ada 0,00005, 0,0000213 dan seterusnya. Di antara 0 dan 1 pun itu banyak bilangan-bilangan Bapak Ibu. Jadi kalau bisa dikatakan titik-titik ini sampai membentuk garis. Nah, itu di bilangan khusus bilangan real ya. Semua bilangan nyata ya. Bisa digambarkan dalam satu garis bilangan Bapak Ibu. Nah, mungkin saya mau tanya ke siapa ya? Bu Olivia, tolong berikan satu saja bilangan antara -3 sampai -2. Nah, satu saja bilangan yang terletak di antara -3 dan -2. Bu Olive, apa Bu Olive? Pakai koma boleh. Boleh, boleh. -2,5. -2,5. Oke. Letaknya di sebelah kirinya ya, Bu Olive ya. Di sebelah kirinya -2, sebelah kanannya -3.
Oke, jadi di antara dua bilangan real itu Bapak Ibu banyak sekali bilangan. Coba lagi, Pak siapa ya sekarang ya? Bapak nih sekarang. Pak Muhammad Bayu Haji, apakah ada di sini? Oh, di perjalanan ya Mas ini tadi. Bu Erna deh, Bu Erna. Saya mau mendengar suaranya Bu Erna. Halo Bu Lilis, apa kabar? Kabar baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Oke, bilangan Bu. bilangannya ah, Hmm. ada minus 2,8, 2,7 juga Hmm. bisa, 2,6. Hmm. Ya, itu Bu. Oke, 2,8, negatif 2,6, negatif 2,7. Banyak sekali kan ya kalau disebutkan ya. Mungkin Bu Anti pun kalau saya tanyai juga akan menyebutkan lain halnya. Apa Bu Anti? Coba satu bilangan Bu Anti. Eh, bisa 2,5 mungkin Bu, 2,7, 2,9, Hmm. Hmm. 2,10, 2,12 banyak sih Bu. Banyak ya. Oke, Iya. saking banyaknya, jadi Bapak Ibu bisa dibuat suatu garis, namanya garis bilangan ya. Nah, ini bilangan real. Kalau bilangan asli kan cuman 1, 2, 3, 4 ya. Ini bilangan asli atau bisa disebut bilangan bulat positif ya. 1, 2, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa kita buat suatu garis bilangan. Kenapa? Karena ini satu ya, misalkan ya. Satu. Nah, ini dua. Nah, tiga. Nah, antara satu dan dua apakah ada bilangan asli, Pak Kiki? Halo, Pak Kiki. Antara satu dan dua, Pak Kiki, ada bilangan asli lagi enggak? Masuk di dua kayak Bu ya. Satu Ada. dan dua. Di antara, berarti satu dan dua tidak termasuk. Apakah ada bilangan asli di antara satu dan dua? Tidak ada ya Bu ya. Oh, Satu dan enggak. dua. Betul, Pak Kiki pinter. Jos deh. Ya, enggak ada ya Pak Kiki ya. Enggak ada Bapak Ibu. Jadi makanya kenapa yang bisa dibuat garis bilangan itu bilangan real. Karena kalau bilangan asli, yaitu tadi satu, dua, dan di antaranya enggak ada bilangan apa-apa gitu ya untuk bilangan asli. Jadi kita hanya membuatnya titik-titik aja kalau untuk bilangan asli Bapak Ibu. Nah, empat, gitu ya. Terus lima gitu. Oke, itu ya. Jadi garis bilangan itu hanya untuk berlaku untuk bilangan real. Jadi yang lebih luas bilangannya. Kita bermain selang sekarang ya, selang atau interval. Nah, tadi sudah ada garis bilangan. Sekarang memahami simbol atau notasi dari menyatakan selang atau interval di garis bilangan. Nah, contohnya ya, saya punya garis bilangan nih. Nah, ini garis bilangan ya. Antara A sampai B, di mana A-nya dan B-nya bolong, Bapak Ibu. Nah, ini gimana cara menentukan intervalnya? Saya kasih contoh satu. Nah, berarti untuk menunjukkan bilangan antara A dan B itu ditulis menjadi A kurang dari X kurang dari B. Nah, kalau misalkan buletannya full ya, buletannya full gini, ini nulisnya adalah A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, kalau yang ini gimana? Ada yang bisa? Wiji? Masih belum tapi paham, Bu. Oh gitu. Ya, kalau ini Bu Wiji, ini kan kirinya A ya. Nah, kalau di kirinya A, kita berarti simbolkan X gitu ya, misal ya. Jadi X di sebelah kirinya A, itu kalau dalam matematika nulisnya gini Bu Wiji. X kurang dari A. Di dalam garis bilangan letaknya adalah di sebelah kirinya A.
Kemudian kalau ini X kurang dari sama dengan, nah, ada sama dengannya. Karena ini di bulatannya full. Nah, kalau di sebelah kanan ya, itu X-nya adalah di kanannya B atau ditulis X lebih dari B. Oke, kemudian kalau ini X lebih dari sama dengan B. Nah, ini ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, X kurang dari A atau X lebih dari B. Atau ya Bapak Ibu ya, karena tidak mungkin dan. Ya, tidak dan. Kenapa? Ya, contohnya ya, saya punya ini 3, ini 5 gitu ya. Nah, saya punya X-nya adalah berapa ya? 1 gitu ya. Nggak mungkin 1 itu ada di 2 tempat, tapi 1 itu antara di kirinya 3. Nah, sudah. Kalau atau kan hanya berlaku salah satu, ya, 1 gitu. Kemudian kalau ini full, ada tanda sama dengan ini di bawah. Lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu tentang selang dan notasinya? Enggak paham Bu, itu maksudnya apa ya? Enggak apa-apa, tanya aja. Bu, mau tanya, Oke, silakan Bu Melisa. biasanya kalau grafik selang gini digunakan untuk apa ya, Bu ya? Perhitungan apa biasanya? Oke, sebenarnya kalau kita ingin melihat penyelesaian suatu persamaan, Bu Melisa ya. Jadi kalau di dalam masalah ekonomi misal gitu ya. Nah, kira-kira untuk persamaan laba, nah biar labanya itu maksimal, itu kan harus pakai turunan ya. Nanti kita belajar tentang turunan. Nah, di selang berapa turunan itu bisa mencapai maksimal kayak gitu, laba maksimal. Nah, nanti di rentang berapa? Nah, rentang itu namanya interval, Bu. Nah, kalau secara bahasa biasanya, oh ya nilainya sekitar 1.000 sampai 2.000 lah. Nah, kayak gitu. Kalau secara awam kita biasanya ngomong kayak gitu. Kalau kita mau menyimpulkan matematika, ini akan seperti ini. Ya, ya rentang antara eh, berapa gajinya apa namanya pegawai di suatu perusahaan, misalnya perusahaan A gitu ya. Ya antara 5 juta sampai 6 juta lah. Nah, antara 5 juta sampai 6 juta itu bisa kita ungkapkan 5 juta kurang dari X kurang dari 6 juta. Kayak gitu Bu Melisa. Oh, baik, Bu. Karena kan ini Mm-mm. materi banget, jadi biasanya dibuat apa? Oh, ternyata dibuat untuk sehari-hari juga. Ini sangat-sangat terpakai gitu ya, Bu, ternyata. Baik, makasih, Iya, Bu. ya. Iya Bu, bisa dengan kita kalau pakai ini nanti bisa jadi keren gitu ya Bu ya. Biasanya kita ngomong ya rentang segini sampai segini gitu ya. Tentang, nah mungkin kalau secara awam kayak gitu. Nanti secara matematikanya kita bisa menuliskan secara selang seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita berpindah. Ini beberapa sifat bilangan ya Bapak Ibu ya. Ada sifat komutatif di mana kalau Bapak Ibu menjumlahkan bilangan 2 tambah 3 itu sama aja dengan 3 tambah 2 ya. Kalau 3 tambah 2 itu sama dengan 5, itu sama juga dengan 2 ditambah 3 sama dengan juga 5. Ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Ya toh? Kalau pembagian gimana? Apakah 1/2 sama dengan 2/1, Bapak Ibu? Nggak sama, Bu. Tidak sama. Berarti Iya. kalau di dalam pembagian tidak berlaku komutatif. Bolak-balik. Nah, kalau asosiatif, nah seperti ini. Ini yang saya maksudkan tadi ya. Ketika kita pakai kalkulator, kalau kita paham sifat-sifatnya ini ya, biasanya kalau untuk perdebatan itu Hmm, misalkan ya, 2 dikurangi 3 dibagi 6. Nah,
Kalau pakai kalkulator mau didahulukan yang pengurangan atau pembagian dulu nggih Bapak Ibu nggih? Pembagian, Bu. Pembagian dulu ya. Pembagian dulu baru pengurangan. Hmm. Nah, terus ada lagi yang debat misal 2 ditambah 3 ditambah maaf dikali misal ya, dikali 2 ditambah 6. Nah, seperti ini. Nah, ini dikurung nih. 2 kalinya gajinya Bu Erna dan Bu Melisa misal gitu ya. Dua gajinya, 2 kalinya gaji. Nah, ini sifat ini sama aja dengan gajinya Bu Erna dengan gajinya Bu Melisa ditambah baru dikali 2. Nah, itu juga sama aja. Itu namanya adalah distributif ya. Nah, distributif. Jadi 2 kalinya gaji Bu Erna ditambah 2 kalinya gaji Bu Melisa sama aja dengan gajinya Bu Erna dan Bu Melisa ditambah dulu baru dikali 2. Nah, ini kalau hukum distributif. Kalau asosiatif itu pengelompokan. X tambah Y tambah Z gitu ya untuk penjumlahan dan perkalian. Mau didahulukan yang mana? Mau di depan apa yang belakang kayak gitu. Sama saja kalau untuk penjumlahan dan perkalian Bapak Ibu. Elemen identitas ya adalah 0 dan 1. 0 untuk penjumlahan, 1 dan untuk perkalian. 0. Kenapa kok identitas 0 itu disebut elemen identitas? Ya karena eh, semua bilangan kalau ditambah dengan 0 hasilnya akan menjadi dirinya sendiri ya. Contohnya 2 ditambah 0 itu kan hasilnya 2. 3 ditambah 0 hasilnya adalah 3. Maka ini namanya elemen identitas. Sedangkan 1 itu elemen identitas untuk perkalian. Kenapa? Karena 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 dikali 1 sama dengan 3. Ini untuk perkalian identitasnya adalah 1. Kalau balikan atau inverse ya, balikan atau inverse itu adalah yang menghasilkan nanti elemen identitas. Contoh 2. 2 ditambah negatif 2 itu adalah 0. Nah, 0 itu adalah elemen identitas. Ya, kalau negatif 2 itu namanya inverse. Inverse dari 2. Itu sekilas tentang bilangan ya. Nah, ada lagi sifat-sifat bilangan ya. Bilangan itu pasti posisinya kurang dari, bisa lebih dari, bisa sama dengan. Tidak mungkin Bapak Ibu 1 kurang dari 2 sekaligus 1 sama dengan 2. Tidak mungkin ya. Jadi 2 bilangan itu pasti memiliki sifat entah kurang dari yang lain, atau lebih dari yang lain, atau sama dengan yang lain. Itu dikatakan oleh sifat trikotomi gitu ya. Jika X dan Y bilangan, maka berlaku X kurang dari Y atau X sama dengan Y atau X lebih dari Y. Sifat transitif, sifat urutan. Gimana kalau ada 2 kurang dari 3, 3 kurang dari 4, ya logikanya 2 kurang dari 3, 3 kurang dari 4. Berarti posisinya 2 gimana? 2 juga akan kurang dari 4. Kemudian berikutnya sifat penambahan. Contoh nih ya Bapak Ibu ya, saya punya 2 kurang dari 3. Kalau saya jumlahkan masing-masing 5 dengan 5, apakah tandanya tetap kurang dari? Ya, tetap kurang dari. Ya. Ini prinsip timbangan Bapak Ibu. Jadi awalnya kalau ibaratnya timbangan, antara kiri dan kanan ditambah bilangan yang sama, dia akan tetap tandanya. Tapi kalau yang ditambahkan hanya salah satu, yang pastinya akan tidak berimbang lagi. Sifat perkalian. Nah, kalau perkalian Bapak Ibu hati-hati di sini. Ini yang mungkin urgent ya untuk beberapa kali penjumlahan yang dilakukan nantinya. 2 kali kurang dari 3, 2 kali 5 dan 3 kali 5. Apakah posisinya tetap kurang dari? Nah, tetap Bapak Ibu. Namun tidak akan terjadi ketika perkaliannya dengan bilangan negatif ya. Nah, hati-hati. Kalau bilangan negatif, dia tandanya akan lebih dari Bapak Ibu. Berubah tanda dari kurang dari jadi lebih dari.
Ya, kalau tidak percaya buktikan 2 kurang dari 3 betul. Tapi ketika dikali dengan minus 5, ini jadinya minus 10, di sini minus 15. Alhasil apa? Min 10 jadinya lebih Lebih dari. dari. Gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu diingat adalah perkalian dengan bilangan negatif. Tidak semua kita kiri dan kanan mau dikalikan bilangan yang sama, tandanya akan tetap sama. Tidak. Tapi kalau untuk perkalian, ketika dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan berubah tanda. Oke, itu sifat-sifat bilangan. Nah, ini yang tadi bilangan rasional, ya. Nah, bilangan rasional itu apa? Bilangan yang eh, dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, tapi A dan B-nya harus bilangan bulat, Bapak Ibu. Bilangan bulat itu apa? Ya yang tadi, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Jadi, kayak gini ya, 1,2. Apakah dia rasional? Apakah rasional? Kita kembalikan. Nah, ini melatih Bapak Ibu berpikir, kembalikan ke definisinya. Kalau kamu mau menentukan atau memutuskan 1,2 itu bilangan rasional atau bukan, kembalikan lagi ke definisinya. Oh, ternyata rasional itu bisa dibuat dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya bilangan bulat. Nah, sekarang 1,2 kalau mau dibuktikan ke rasional atau bukan, harus bisa dibentuk menjadi A per B. Bisa enggak? Oh, ternyata bisa. 1,2 itu sama aja dengan 12 per 10 atau 6 per 5, di mana 6 bilangan bulat, 5 juga bilangan bulat yang tidak nol. Sehingga ini betul, 1,2 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, ya, di mana A dan B-nya bilangan bulat sehingga termasuk bilangan rasional. Gitu. Ketika kita mau berbicara sesuatu, kita juga harus paham apa sih konteksnya kayak gitu ya. Rasional. Kita mau buktikan rasional. Apa sih rasional itu? Baru nanti kita bisa berangkat untuk membuktikan. Oke, ini beberapa contoh bilangan rasional ya. Ini ada 0/1, ada 6/5, ada 4/5, ada 45/100 ya. Akar 3 itu bukan rasional ya Bapak Ibu ya. Bukan. Terlalu 30%, apakah rasional? Ya, 30/100 ya. Coba saya tes. 10,5. 10,5 ya. Apakah rasional atau irasional, Bapak Ibu? Tes dulu. Mungkin ada yang bisa? Rasional, Ibu. Ya. Siapa tadi yang menjawab? Ya, siapa tadi? Silakan menyebut nama, Bu. Widya Stuti. Widya Stuti, sebentar. Bu Widya Stuti tadi jawabannya adalah rasional ya? Rasional. Betul. Kenapa, Bu? Kok rasional? Karena ada bilangan bulatnya 5. Oke, mungkin saya lebih luruskan lagi. Rasional, Bu. Rasional. Rasional. Siapa tadi yang jawab lagi? Anom, Bu. Anom, nggih. Kenapa Pak Anom? Karena bisa dibuat A per B itu contohnya Mm-mm. 21/2. 21/2, betul. Ada lagi? Bisa dibuat apa lagi Pak Anom? Bisa dibuat 105/10 mungkin.
105 per 10, betul. Dan atas bawahnya itu adalah bilangan bulat ya. Jadi ini rasional Bapak Ibu, itu karena bisa dibuat dalam bentuk A per B ya. Itu 105 per 10 atau 21 per 2. Seperti itu. Terima kasih Bu Widya Stuti dan Pak Ano. Oke, nah bilangan sifat bilangan rasional ya. Itu tadi bisa dibuat dalam bentuk A per B. Kemudian bersifat tertutup. Maksudnya apa? Kalau ada penjumlahan dan perkalian dua bilangan rasional, hasilnya juga akan bilangan rasional. Nah, biasanya ya sifatnya lagi, dia mempunyai bentuk desimalnya berulang. Contoh ya, 1 itu kan 1,000. 1/3, kalau dibuat desimal jadi 0,33333. 12 per 11, jadinya 1,090909. Nah, desimal dari berulangan ini menandai bahwa dia juga rasional. Tapi bukan jadi alasan ya. Eh, 2,757575. Nah, ini kelihatannya sih rasional, tapi tetap Bapak Ibu harus dibuktikan dia bisa dibentuk dalam A per B ya. Ini tapi tidak tahu sampai ujungnya kapan. Jadi kalau misalnya dibuat 2757575 per 1 juta ya belum tentu ya. Karena ini masih lanjut, masih lanjut. Nah, caranya gimana? Nah, ada caranya, ini caranya ya Bapak Ibu. Nah, selain yang tidak bisa dibuat dalam bentuk A per B, itu namanya adalah bilangan irasional Bapak Ibu. Jadi sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B itu adalah irasional. Oke, seperti ini misal ya, akar 2. Oh, ternyata dia kalau dibuat desimal tidak berulang loh. Nah, ini memang juga tidak rasional. Irasional, iya. Akar 3, kalau dibuat desimal, Bapak Ibu 1,7320 dan seterusnya. Apakah irasional? Iya. Akar 4 sama dengan 2. Apakah dia irasional? Oh, tidak. Karena bisa dibuat jadi 2 per 1. Pi nilai pi ya adalah 3,14159. Nah, dia memang mendekati hanya mendekati Bapak Ibu, tidak pas. Nah, apakah dia irasional? Iya, tidak irasional. Bilangan atau bilangan natural atau bilangan alami ya. Eh, 2,71828, apakah dia bisa dibuat dalam bentuk A per B? Tidak. Irasional? Iya. 0,25 bisa dibentuk ke A per B? Iya. 1/4 ya jadinya. Ya, irasional? Tidak. Nah, ini contoh yang saya maksud. Bagaimana cara mengubah bentuk desimal yang ada perulangannya ini menjadi suatu hasil bilangan bulat. Nah, ini caranya. Nah, kita kan mau membuktikan nih. Misal ya, 0,217171 gitu ya. Buat ke dalam bentuk rasional. Apakah ini rasional? Nah, kalau ada pertanyaan gitu, maka otomatis Bapak Ibu harus bagaimana caranya membuat ini menjadi A per B. Kita buktikannya sesuai dengan definisi. Nah, ini gampang Bapak Ibu ya. Nah, kita misalkan aja ini menjadi X. X sama dengan Bapak Ibu. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, ini main strategi nih. Nah, ini mengasah otak ya. Main strategi. Semuanya saya kalikan dengan 100. 100X sama dengan 1, 2. Gesernya koma ya. Perhatikan. Mungkin sudah ada yang bisa, ada yang harus ingat-ingat lagi. Nah, saya geser jadinya 21,7171717. Nah, semuanya harus dikalikan dengan 100. Tidak boleh salah satu. Nah, ini ya sifat bilangan seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaikan timbangan yang kiri dan kanan harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Kemudian ini saya tata lagi di sini. X, nah saya kurangi. Jadi 100X tadi dikurangi dengan 1X jadinya 99X.
Kemudian 21,7171 dan seterusnya dikurangi 0,2171 ini jadinya 21,5. Sehingga X-nya adalah 21,5 per 99. Nah, 21,5 per 99. Jangan gara-gara 21,5 itu bukan bilangan bulat, Bapak Ibu, terus jadinya nggak rasional. Tapi ini masih bisa diusahakan, yang atas kalikan 10, yang bawah juga kalikan 10. Sehingga kita punya 215 per 990. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, Nggak ada ya? izin bertanya. Oh ya, Bu Erna. Silakan Eh, Bu Erna. itu yang dikalikan ruas kiri dan kanan itu harus 100 ya, Bu? Oh, nggak harus Bu Erna. Nggak harus Nggak harus. kayak 10, Tergantung. kayak 10 aja apakah bisa, Bu? Nah, tergantung dengan kasusnya. Coba coba Oh. aja Bu Erna, enggak apa-apa. Kalau mau dikalikan 10 gitu ya. Bentar. Misal saya kalikan 10 nih. Jadinya kan 10x tuh Bu Erna. Sama dengan 2, nah geser 1 ya, komanya 2,171717 misal. Nah, ini saya tata X sama dengan 0,217171. Nah, akhirnya Bu Erna, kita nggak bisa ngenolkan yang paling belakang-belakang ini. Karena kan 7 sama 1, 6. 1 sama 7 gitu ya, 11 kurangi 7 gitu. Makanya adanya dikalikan 100 itu hanya main strategi aja. Biar apa? Biar yang belakang ini loh Bu Erna nanti 0. Oh, jadi harus sama ya, Bu ya. Maksudnya urutannya itu tuh main strategi itu biar 0 gitu ya. Jadi 21,50000 gitu ya, Bu ya. Betul, ya Oke, betul. baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan lagi ya, saya punya 21,6565665 dan seterusnya. Apakah ini rasional? Ini diminta untuk ubah ke A per B. Nah, misal seperti itu. Kira-kira mau digeser berapa nih, Bu? Misal gitu ya. Misal saya misalkan adalah X-nya adalah 21,656565. Kalau saya kalikan 10, berarti kan dia akan geser 6-nya ke sini. Gitu ya. Nah, 6 ya ketemunya 5, nggak bisa 0. Nah, kalau saya kalikan 100, kira-kira gimana? Kali 100 jadinya kan 2165, 656565 dan seterusnya. Sehingga kalau kita tata lagi X-nya, Bapak Ibu jadinya ini 21,656565. Sehingga ini akan mengenolkan di belakangnya. Nah, ini 0 ya, 0. Sehingga kita dapatnya adalah ini 4, ini 1, ini 2. Jadinya ini 99, X sama dengan. Ya, sehingga X-nya adalah saya punya 2144 per 99 yang akhirnya dia membentuk A per B Bapak Ibu ya. Jadi 2144 per 99 sehingga X yang tadi ya itu adalah bilangan rasional. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, Mungkin Bu yeah. tanya lagi. Yang contohnya misalnya A dan B ini ya 2144 per 99 ini kan masih bisa disederhanakan kan ya kalau memang masih bisa atau sudah Bisa. mentok eh, masih bisa dikecilkan gitu kan ya Bu maksudnya. Oh ya, bisa Bu Erna. Tapi Oke. kan kita hanya ingin membuktikan gitu kan. Dia bisa dibuat ke dalam A per B. Jadi nggak Hmm, usah disederhanakan, nggak apa-apa. Yang penting sudah oke. tahu, oh 215 itu bilangan bulat. Hmm, 990 pun juga bilangan bulat. oke. Baik Sesuai Bu. dengan kebutuhan. Seperti itu. Oke, Bu Erna. Terima kasih Bu Erna. Bu Ada Lilis lagi mau Bapak tanya Ibu? dong, Bu.
Boleh, Sulfi, Bu. silakan Bu Sulfi. Nggih. Yang tadi kan balik ke contoh soal pertama ya, Bu. Itu kan Mm-mm. hasilnya 9 X sama 1, X sama dengan 21,5 per 99. Tapi kan itu nggak Mm-mm. langsung pengerjaan ya, Bu ya. Masing-masing dikali 10 dulu untuk atas dan Mm-mm. bawah. Itu apakah harus masing-masing 10 atau bisa berubah jadi 100 sih, Bu, perkaliannya? Boleh dengan 100 Bu Makasih, Bu. Sulfi. Kita tujuannya kan mau membuat kebilangan bulat semuanya ya. Nah, karena ini komanya perlu geser satu, berarti kan atas harus kalikan 10. Begitu juga bawah. Jadi perlakuannya sama. Kita nggak boleh nggih, misalkan 4/5. Kemudian kita mau kalikan yang atas 10 aja, yang bawah enggak. Enggak boleh. Ini akan mengubah nilai akhirnya. Nah, jadi harus yang atas kali 10, yang bawah juga kali 10. Nah, ini tidak akan mengubah nilai kok. Nah, sama aja. Kayak prinsipnya penyederhanaan ya kan dibagi. Ini dikali atas dan bawahnya sama. Kalau misal dia jatuhnya 21,52 tetap dikali 10 atau 100, Bu? Dikali 100 Bu Sulfi kalau Oh, kayak gitu. berarti Kan? tinggal dilihat komanya aja ya, Bu. Di belakang koma ada berapa digit gitu ya, Bu? Ya, betul, betul. Betul Bu Sulfi. Makasih, Bu Lili. Sami Bu Sulfi, terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Please izin bertanya. Oh ya, silakan Bu Uci. Dari Lama tidak penjelasan mendengar. dari penjelasan Ibu tadi itu kan 100 dikurang 1 ya. Jadi hasilnya Hmm. 99%. Nah, pertanyaan saya, apakah pasti selalu dikurang 1, Bu? Apakah nanti bisa dikurang sekian 2 atau seterusnya, Bu? Hmm. Nah, Terima kasih, kita Bu. kan, ya terima kasih Bu Wici. Jadi kan ini X ya Bu Wici ya. Kalau X itu berarti koefisiennya itu 1. Selalu Bu Wici. Ya, jadi X dikali 1 kan X. Maksudnya di depan itu sebenarnya ada 1, tapi nggak usah ditulis karena 1 kali X itu ya X gitu. Nah, apakah dia bisa berubah jadi 2? Bisa aja. Tapi kalau ini mau diubah 2, Bu Wiji, berarti yang sebelah sini pun ya juga harus dikali dengan 2, Bu Wiji. Nah, kalau dikali dengan 2, akhirnya kita nggak bisa memperoleh yang belakangnya 0, karena ini pasti berubah nanti. Tuh. Oke. Paham nggak Bu Wiji maksud saya? Paham, Bu. Terima Nah, kasih, Bu. ya, sami-sami Bu Wiji. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya. Saya lanjutkan dengan bilangan berpangkat dan logaritma. Nah, bilangan berpangkat dan logaritma mungkin tidak selalu Bapak Ibu temui ya pada kasus kehidupan sehari-hari. Tapi eh, persamaan ekonomi, contohnya dalam bidang investasi, perbungaan ya, itu kita akan sering menggunakan pangkat ya. Nah, dan pangkat itu selalu beriringan dengan namanya logaritma karena kita kalau mau mencari pangkat sesuatu ya yang sudah diketahui hasilnya itu ya kembalikannya namanya pakai logaritma. Oke, coba kita ingat-ingat lagi dulu ya. Kalau saya punya negatif 3 pangkat 4, hasilnya berapa? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya, Bu, Oh ya, Bu Melisa iya, silakan. pangkatnya min 3 kali min 3 dikali min 3 kali min 3 hasilnya sama dengan Mhm. 81. Oke, jadi gini ya Bu ya. Min 3, min 3, min Nah, 3 betul. ya. Iya, Sama-sama min 81. sama Oke. min jadi plus ya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Melisa. Iya, makasih, Lanjut Bu. lagi. Yang lain siapa yang bisa? Ya, kalau negatif 45 pangkat 0 Bapak Ibu, gimana? 0, Bu. Apa bukan ya? Nggak tahu Bu Mel, ayo. Gimana? 0, Bu. 0 ya, Saya dari Bu menjawabnya. Melisa 0 Bapak Ibu. Yang lain ada jawaban?
nol, Bu. Karena kalau setiap perkalian itu pasti hasilnya nol, Bu. Oke, 2 pangkat 0 sama 2 kali 0. Nah, kalau 2 kali 0 jelas 0 ya. Kalau 2 pangkat 0 bagaimana? 1, Bu. 1, Bu. Oke, Bu Erna sama Bu Isa 1. tuh. Nah, yang mana nih sekarang? Oke, ya langsung ya Bapak Ibu ya. Ternyata 1 Bapak Ibu. Jadi semua kalau dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Seperti itu. Kalau negatif 4 pangkat negatif 3. Sudah kelihatan. Nah, kalau pangkatnya negatif 3 ya, itu pangkatnya biar nggak negatif, jadi harusnya menjadi pembagian Bapak Ibu. Jadi 1 per negatif 4 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 1 per negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 ya. Jadi sama dengan 1 per negatif 64. Kalau negatif 5 pangkat negatif 3, waduh ini negatifnya banyak nih. Bilangannya ya negatif, pangkatnya negatif pula. Apa yang Negatif dilakukan? 125, Bu. Negatif berapa, Bu? 125. Negatif 125, Bu. Kali, Negatif Bu. 125. Negatif, sebentar saya tulis dulu. Negatif 125. Gini ya, Bapak Ibu. 1 per min 125 bukan, Bu? 1 per min 125. Nah, ada Iya. 2 nih. Yang mana nih yang benar? 1 min 125, Bu. Karena perhitungannya 1 dibagi 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 1 per 125, Bu. Minus 1. Hmm, Betul sekali, Pak Kiki, Melisa, ya. Bu Vera tadi juga ya. Hmm, Kalau seperti ini pangkatnya kita pluskan dulu ya berarti ya. Jadi negatif 1 per ya negatif 5 pangkat 3. Jadi kita punya 1 per negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Atau 1 per negatif 125. Ya, betul sekali. Nah, sekarang nomor 5. Gimana Bapak Ibu? 27 per 8, Bu. 27 per 8. Oke. 27 per 8. Oh, jadi 27 per 8 ya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Dibalik, Bu. Kan itu Dibalik jatuhnya ya. pembagian. Kalau buat Hmm. pembagian bentuknya pecahan, dia harus dikali. Jadi 3 per 2 kali 3 per 2 kali 3 per 2. Oke. Jadi dibalik ya. 3 per 2, 3 per 2, 3 per 2, 3 per 2 atau 27 per 8. Ibu-ibu ini hebat semua ya Bapak-bapak ya. Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Oke. Nah, jadi mungkin saya menegaskan lagi aja. Bapak-ibu sebenarnya sudah paham ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Kalau ada 2 bilangan berpangkat, pangkatnya beda nih. Tapi karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa ditambah. Kemudian kalau pembagian sama aja dengan pangkatnya dikurang. Kemudian kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bisa dikali. Kalau ini A kali B pangkat M, jadi 1 per 1 bisa dipangkatkan ya. Kalau pembagian juga seperti itu ya, 1 per 1 bisa dipangkatkan. Kalau akar, nah akar itu bentuk dari suatu bilangan berpangkat yang pangkatnya pecahan. Jadi A pangkat M per N, maka A pangkat M di akar N. Oke, nah sekarang ke logaritma. Kalau logaritma itu kebalikan dari pangkat. Kalau kita awalnya punya B pangkat C gitu ya, sama dengan A, maka sekarang bagaimana cara mencari C-nya? Nah, cara mencari C-nya adalah B log A, Bapak Ibu. B log A. Atau bisa jadi nulisnya itu beda. Log B A. Macam-macam sih ya. Orang macam-macam. Yang penting Bapak Ibu tahu bagaimana menyimbolkannya. Kalau logaritma itu kebalikan dari pangkat. Nah, kemudian kalau misalkan log A sama dengan C bukan berarti tidak ada bilangan basisnya Bapak Ibu, tapi ini basisnya 10.
maka tidak ditulis. Jadi sebenarnya 10 log A, nah itu ditulisnya jadinya log A. Seperti itu. Ya, sifat-sifatnya Bapak Ibu, nggih. Ini beberapa sifatnya. A log A sama dengan 1. Kalau nggak hafal, ya A log A pangkat berapa hasilnya A, ya pangkatnya 1 ya. A pangkat berapa sama dengan 1, yaitu A pangkat 0. A pangkat berapa jadinya A pangkat N, yaitu N ya. Nah, kalau misalkan hafal A log A itu 1, A log 1 itu 0, A log A pangkat N ya N gitu ya. Nah, pangkatnya bisa diturunkan ya Bapak Ibu ya. Contoh A log B pangkat N. N-nya bisa turun N kali A log B. Kayak tadi ini ya. A log A pangkat N berarti kan N kali A log A. Nah, A log A sendiri itu 1. Sehingga ini N. Kemudian A log B kali C itu sama aja dengan A log B ditambah A log C. Kemudian kalau pembagian A log B dikurang A log C. Kemudian kalau misalkan masing-masingnya ini punya pangkat, maka pangkatnya menjadi N ya, N per M. A log B. Kemudian kalau misalkan saya punya ini Bapak Ibu A log B. Nah, bisa juga loh ditulis menjadi 1 per B log A. Jadi kebalik ini B-nya di atas. Kalau misalkan ada seperti ini Bapak Ibu A log B log C log D. Nah, ini bisa kehapus ya. Jadinya A log D langsung. Nah, ini beberapa sifat itu akan mempermudah kita dalam penghitungan log ya. A log B sama juga dengan C log B, C log A ya. C-nya dimunculkan. C-nya berapa aja terserah. Itu sifat-sifat logaritma ya. Ada lagi logaritma natural Bapak Ibu. Apa itu logaritma natural? Nah, ini justru yang sering dipakai untuk di bidang investasi, di bidang bunga gitu ya. Nah, logaritma natural Bapak Ibu itu disimbolkan dengan simbol ln, logaritma natural, di mana bilangan basisnya itu adalah E. Ya, logaritma yang menggunakan bilangan E sebagai basis ditulis dengan ln, logaritma natural. Bilangan E adalah konstanta matematika yang bernilai kira-kira 2,718. Logaritma natural dari suatu bilangan X didefinisikan menjadi ln X sama dengan Y ya, di mana ini sebenarnya basisnya ada E ya, tapi nggak usah ditulis. E log E log X itu sama aja dengan ln X. Ln X Bapak Ibu. Jadi kita harus mencari nilai pangkatnya E pangkat Y sama dengan X. Jadi pangkatnya berapa gitu ya. Oke, seperti itu. Ini beberapa sifatnya Bapak Ibu. Sama aja ya. Ln 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena E pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Ini alasannya. Ln E sama dengan 1. Kenapa? Karena E pangkat 1. Ini ya E. E pangkat 1 sama dengan E. Ln A kali B sama dengan ln A plus B. Kayak sifat-sifat di logaritma. Kalau pembagian jadinya pengurangan gitu ya. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu. Contoh kasus sebuah perusahaan mengalami pertumbuhan jumlah pelanggan yang mengikuti model eksponensial. Kayak gini ya. Diketahui PT adalah jumlah pelanggan setelah T tahun. P0 1000 adalah jumlah pelanggan awal. R sama dengan 0,12 adalah tingkat pertumbuhan tahunan 12% per tahun. Nah, berapa tahun yang dibutuhkan agar jumlah pelanggan mencapai 5.000? Nah, ini yang kita tanyakan adalah ini 5.000, P0-nya 1.000 gitu nggih. Ditambah E pangkat R-nya 0,12 berapa tahun? Nah, ini yang tanyakan. Nah, berapa tahun Bapak Ibu? Gimana caranya? Ini harusnya 5.000 dikurangi 1.000 gitu nggih. Sama dengan E pangkat 0,12T. Sehingga ini adalah negatif, bukan negatif, 4.000 sama dengan E pangkat 0,12T. Nah, untuk mencari T-nya, ya, mencari T-nya itu ya pakai logaritma. Caranya gimana? Berarti ini harusnya apa? E log atau E ln ya. Oh,
Ln 4000 hasilnya adalah 0,12 T. Gitu. Nah, ln 4000 itu berapa? Nah, bisa dihitung Bapak Ibu ya, pakai kalkulator mungkin. Nah, sehingga nanti T-nya kita kedapatkan. Oke, ini ya. Oh, ini tadi perkalian, maaf. Ini kok saya nulisnya pembagian tadi. Oh ya, ini kali harusnya ya. Dibagi, ini berarti 5. Nah, sehingga kita punya 5 ini ya, ln ya. Kasih ln semua. Sehingga ini adalah 0,12 T. Sehingga ln 5 itu berapa? Ln 5 ternyata 1,6094. Sehingga T-nya kita dapatkan 1,6094 per 0,12 atau 13,41. Jadi diperlukan sekitar 13 tahun ya. 13,41 tahun untuk mendapatkan pelanggan sebanyak 5.000. Oke, ada lagi contohnya Bapak Ibu, contoh kasus 2. Sebuah investasi awal ya di sebesar 10 juta investasinya ditempatkan dalam rekening dengan bunga majemuk tahunan sebesar 8% ya. Nilai investasi setelah T tahun dihitung dengan rumus A sama dengan P dalam kurung 1 plus R pangkat T. Nah, diketahui NA-nya adalah nilai akhir investasi dengan P modalnya 10 juta, suku bunga tahunannya 0,08, berapa tahun ya, kalau mau investasi nih Bapak Ibu, mau nabung berapa tahun nih biar nanti nilai akhirnya berapa gitu ya, dengan bunganya 0,08. Nah, ini rumusnya. Tinggal dimasukkan dan nanti kita hitung ya. Seperti ini Bapak Ibu kurang lebih. Masukkan semuanya. Nah, kita hitung 1,08 pangkat 5 itu berapa? Dimasukkan, jadi A adalah, nah ini contoh penerapan di bidang pangkat dan logaritma. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, jadi setelah 5 tahun nilai investasi akan menjadi sekitar 14,693 juta. Oke, ini satu lagi materinya tentang matriks Bapak Ibu, ini mudah ya. Nggak terlalu memusingkan kalau ini. Kalau matriks itu biasanya adalah kayak tabel, cuman ada kolom, ada baris. Nah, ini beberapa penerapannya ya di analisis keuangan, biasanya untuk pendataan laba rugi, investasi, dan biaya produksi. Kalau manajemen persediaan itu biasanya menggunakan matriks untuk melacak stok barang di berbagai cabang atau gudang. Nah, prediksi penjualan biasanya untuk menganalisis tren berdasarkan data historis, rencana produksi, mengoptimalkan alokasi sumber daya. Nah, Bapak Ibu ini sangat penting untuk mempelajari matriks kalau Bapak Ibu di bidang apa ya, selain keuangan, biasanya untuk bidang sistem informasi akuntansi mungkin ya, atau seperti apa yang pakai coding-coding gitu ya. Nah, itu kan berbasis array atau berbasis matriks ya. Oke. Nah, ini bentuk dari matriks ya. Ada kolom, ada baris. Ini baris, baris. Yang tidur atau horizontal itu baris, Bapak Ibu. Kalau yang berdiri namanya kolom. Oke, seperti ini ya. Jadi matriks yang di atas ini mempunyai M buah baris dan N buah kolom. Coba sekarang kalau saya tanya, ini kalau contohnya nih ya, saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini matriks ukuran berapa nggih? Berapa barisnya, berapa kolomnya ya Pak Ibu? Barisnya Ada 2 baris, baris. kolomnya ada 3. 3. Betul. Berarti ini matriks ya, ukuran barisnya 2 kali 3 kolom. Jadi matriks ukuran 2 kali 3 ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ada 2 matriks juga bisa dijumlahkan. Nah, oh enggak, ini sama dengan. Ada matriks A, ada matriks B. Kita sebut sebagai sama dengan kalau semua elemennya sama ya. Nah, kalau C tidak sama dengan D, maka pasti ada satu elemen minimal yang tidak sama. Ini 2, 1. Nah, tidak sama. E sama dengan F jika X sama dengan 1. Contoh ya, maksudnya ini 1, 2, 3, 4. Ini 2, 2, 2. Ini secara posisi sama. Ini 2, 4 sama. Nah, biar sama, maka kita harus menentukan X-nya berapa. X-nya adalah 1. Nah, ini matriks yang sama. Kemudian, bagaimana cara kita menjumlahkan matriks? Apakah bisa? Misal ada A, ada B gitu ya. Kita mau jumlahkan. Gimana caranya? Nah, ini 1 tambah 2. Sama dengan 3, kita tempatkan di sini. 2 dengan 4. Nah, ini 6 ya. Dan 3 dengan 3 ditambah jadinya 6. 6 tambah 6, ini 12. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya ya, yang tadi tempatnya sama, itu hasilnya juga di tempat yang sama. Nah, di sini dengan di sini tadi hasilnya ini. Ini ditambah yang di sini hasilnya ini Bapak Ibu. Nah, itu untuk penjumlahan. Oke. Masih gampang ya kalau untuk penjumlahan. Nah, sekarang kalau perkalian ini butuh hati-hati Bapak Ibu. Kalau perkalian ya, Bapak Ibu perlu memahami ini ya. Kalau perkalian itu baris dengan kolom. Nah, seperti ini ya, 1 kali 1, 2 kali 4, nih ya, 2 kali 4. Terus 3 kali 0. Nah, baris dan kolom semuanya dijumlah. Lagi ya, 0 kali 1, 4 kali 4, 5 kali 0. Hasilnya 16. Lagi 1 sampai habis kolomnya. Berikutnya kolom ini. Nah, ini 0, 4, 5 dengan 4, negatif 4, 2, 1. Nah, sekarang giliran yang baris, yang kolom ini ya. 1, 2, 3 dengan 0,12. 1, 2, 3 dengan 0, 1, 2. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk perkalian. Nah, ada transpose ya. Ini ada matriks nih. Kemudian ditranspos. Berarti kalau awalnya dia jadi baris, sekarang jadi kolom. Yang awalnya jadi kolom, jadi baris. Itu kalau ditranspos. Oke, transpos itu kebalikan ya itu ya. Nah, contoh ya, ini ada A, awalnya ditranspos jadi awalnya portrait jadi landscape. Dari landscape jadi portrait lagi. Ya. Contoh ini dibuat ditranspos lagi. Oke. Kalau suatu matriks ditranspos ya, dia sama aja dengan masing-masing ditranspos dulu, baru dijumlah. Atau dijumlah dulu juga boleh, terus kemudian ditranspos. Ini contoh kasusnya, misalkan cabang apa ya, cabang toko gitu ya. Ini A dan B gitu ya. Ini labanya. Total laba dalam 2 bulan, berarti dari cabang A dan cabang B harus dijumlah Bapak Ibu. Nah ini ya, jumlahnya sama aja seperti biasa 50, 60, 30 dengan 35, 70 dengan 80, 40 dengan 50 ya. Oke.
Ada lagi contoh jika sebuah toko memiliki 3 jenis produk dengan harga dan jumlah yang terjual. Nah, ini ya harga per unitnya. Ada 3 produk, unit 1 10.000, unit 2 15.000, unit 3 20.000. J-nya unit terjual per kategori. Nah, ini ada 100 unit, ada 200 unit, ini 150 unit. Kalau ini tadi harga, kalau ini unit yang terjual. Nah, bagaimana caranya kita mengalihkan matriks ini ya? Nah, bagaimana? Apakah perkalian, penjumlahan, atau pembagian nih? Namanya total pendapatan berarti kan harga semua ini ya, produk dan harganya kita harus tahu. Nah, ini saya transpose semuanya. Jadi 10.000, 15.000, 20.000. JT ini adalah 100, 200, 150. Kenapa perlu saya transpose ya? Saya tadi belum bilang ya. Untuk perkalian matriks, perkalian hanya matriks yang ordonya antara jumlah kolom dengan jumlah barisnya harus sama. Contohnya ya, ada matriks 2 kali 3. Itu hanya bisa dikali dengan matriks yang barisnya itu 3. Nah, ini sama-sama. Kalau saya punya matriks 3 kali 1, dia akan bisa dikali dengan matriks yang ordonya 1 kali berapapun. Yang pasti ini harusnya 1. Contoh ya, ini ada 1, Bu Melisa. Ini matriks ordo berapa, Bu Mel? Garisnya ada berapa, Bu Mel? Barisnya ada 1, Bu. Oke, kolomnya ada berapa, Bu Mel? Ada 3. Oke, berarti 1 kali 3 ya, Bu Mel? Betul. Oke, lagi mungkin ke C. Bu Anti, kalau ini Ya, Bu. matriks ordo berapa, Bu? Bu Anti? Garis berapa, Bu Barisnya Anti? 3, kolomnya 1, Bu. Bisa dikali ya. Ininya 3, ininya 3. Jadi kolomnya Iya. ini 3, barisnya yang 3, itu bisa dikali. Nah, sehingga kenapa kok tadi ditranspos? Maka inilah jawabannya ya. Karena biar bisa dikali. Kemudian ini hasilnya Bapak Ibu. Ya, 10.000 kali 100 baris dan kali kolom ya. Jadi baris 10.000 kali 100, 15.000 kali 200, 20.000 kali 150. Hasilnya adalah 7 juta untuk pendapatannya. Oke, jadi total pendapatan adalah 7 juta. Oh, sudah breakout. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita breakout, Bapak Ibu. Kita latihan. Nah, untuk breakout roomnya ada soal 1, soal 2, dan soal 3. Nanti bisa didiskusikan, ya. Tapi sebelumnya mungkin Mbak Elisha. Halo Mbak Elisha. Mau dibuat untuk berapa kelompok? Atau Oh iya. Yang hadir kan 42, wah banyak ya. Dibagi 8, bisa nggak Mbak Elisha? Bagi 7. 8 kelompok, Bu? Jangan, dijadikan 7 kelompok aja. Jadi 7? per kelompoknya 6 orang. Oh, satu kelompoknya 6 orang. Jadi 7 kelompok, Bu. Betul. Oke, sebentar. Biar disiapin dulu dengan oleh Bu Elisha. Bapak Ibu ada pertanyaan buat ya? Jadi saya kembali dulu. Jadi hari ini sudah kita bahas tentang bilangan ya.
Jadi bagaimana cara mengubah bilangan rasional, pengelompokan bilangan, kemudian tentang sifat-sifat pangkat gitu ya. Sifat-sifat logaritma juga, logaritma dalam menyelesaikan masalah investasi ya. Kemudian kita juga belajar tentang nilai investasi ya, dengan bunga tertentu. Nah, dikasih rumus bagaimana cara menyelesaikannya dengan sifat perpangkatan ya. Dan kita juga sudah belajar hari ini tentang matriks, Bapak Ibu. Matriks dalam menyelesaikan masalah. Mungkin Bapak Ibu kalau menyelesaikan masalah penjualan nggak sampai pakai matriks gitu ya. Nah, ini pakai cara lain. Tapi kalau Bapak Ibu di bidang pengkodingan, nah kalau pakai Excel aja gampang ya. Seret, seret, seret. Ini kali ini jumlah. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah pakai coding di Python atau seperti apa ya. Sekarang itu tidak harus orang TI yang bisa coding. Bapak Ibu pun juga bisa coding gitu ya. Nah, mengenali sifat-sifat matriks itu penting. Karena di basisnya coding itu matriks ya. Tidak lagi Excel Bapak Ibu. Ya, penjumlahan matriks, kalian matriks ya, transposnya. Sampai sini ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Kalau tidak, Bapak Ibu sudah punya PPT-nya nggih? Di bagian breakout room ada 3 soal. Nah, nanti di dalam satu kelompok ada 6 orang. Silahkan nanti mau dibagi atau mau dikerjakan bareng-bareng, monggo. Nanti di dalam kelompok tersebut silahkan diskusi ya. Saya rasa untuk soalnya nggak ada yang sulit kok Bapak Ibu. Mohon tanya, Bu. Iya, silahkan. Berarti nanti satu breakout room tetap menjawab 3 soalnya ya, Bu? Betul, betul Bu. Baik, Cuma makasih, nanti Bu. teknisnya mau mengerjakan seperti apa, monggo silahkan. Ini soalnya nggak terlalu sulit kok Bapak Ibu. Bu, Iya, boleh izin iya, iya, tanya iya. untuk soal nomor 3 ini, Bu. Kebetulan lagi di ini. Soal nomor 3 itu kan harga dalam kurung T itu tahun ya. Ini mau dihitung berapa tahun ya, Bu? Belum ada keterangannya ya. Belum ada. Bentar. Sebuah produk elektronik saat ini dijual dengan 5 juta. Diperkirakan harga produk tersebut mengalami kenaikan tahunan akibat inflasi dengan model pertumbuhan eksponensial. Seperti ini, HT. Nah, ini yang diketahui HT ya. SCC. Ini dijual dengan 5 juta. Harga inflasinya R-nya 0,08. Oke. Anu Bu, oke saya tambahi ya untuk soalnya. Bentar Bapak Ibu. Ini tahunnya nggak ada. Nah, di sini pertanyaannya hitung harga elektronik setelah 3 tahun. Nah, gampang aja deh Bu Ernan. Baik, 3 Bu. Terima tahun. kasih. Iya. Itu nggih pertanyaannya untuk nomor 3 nggih Bapak Ibu. Baiklah, karena waktu sudah semakin malam Bapak Ibu, silahkan menuju breakout-nya yang sudah disiapkan oleh Mbak Elisha. Apakah sudah siap breakout-nya? Saya berikan waktu 20 menit. Ya, 20 menit Bapak Ibu. Ibu untuk kelompoknya ini secara acak unawan nggih.
Nggih, secara acak. Oh, baik, Bu. Selama 20 menit Mbak Elisha. Mungkin kalau dikasih waktu biar eh, 25 atau 20 sampai 25. Untuk breakout roomnya saya pakai 25 menit ya, Bu. Nggih, nggih, monggo. Bapak Ibu nanti misal sudah selesai bisa langsung keluar dari breakout nggak apa-apa ya. Saya rasa soalnya nggak terlalu sulit kok. Nggak sampai 20 kayaknya udah selesai. Mbak Elisa, mohon maaf saya tadi keluar dari room. Saya Saya tadi juga, Mbak, ada di room 4. saya tadi room 1. Saya masukkan sebentar ya. Ye. Mbak Elisa, ini saya di room 4 ya, Mbak? Masih di mute. Saya atau mau ke room yang lain? Ini soalnya nggak masuk kan? Boleh, ini off cam semua. Oh, sudah masuk, Bu. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sudah selesai diskusinya? Sudah Bu Lilis. Alhamdulillah. Oke, kita tunggu berkumpul dulu. Ya, aman ya Bapak Ibu ya. Menyala sih Bu otaknya sih Bu. Super duper, Bu. Super Belajar duper. matematika di malam. Sekolah aja matematika nggak nyambung, Bu, otak. Butuh effort ya Bu ya. Effort banget, apalagi udah ketemu Mm-mm. pelajaran logaritma, Bu. SMA aja Matematika. nyerah. Oke. Ya, Bu Sulfi, Bu Erna. Menyala ya otaknya ya. Ya Bapak Ibu, sayangnya kok waktunya mepet banget ya. Masih ada 8 menit sih. Mungkin untuk presentasinya, bagaimana kalau kita tunda setelah Lebaran? Terlalu lama nggak? Boleh, Bu. Dengan Boleh, senang hati. Bu. Aman, Bu, Boleh, nggak Bu, apa-apa. boleh. Aman Bu. Nggak apa-apa, Biar Bu. mempelajari dulu Bu. Biar ngelotok di otak Bu. Emang Bu Lilis Oke. bijak Biar sekali, nggak Bu. biar nggak campur aduk sama mikirin baju baru, Bu. Oh, Oke, siap. Ya, Jadi kesepakatan presentasinya setelah Lebaran gitu. Minggu depan Nggih, sudah libur kan ya? siap. Ya Siap, Mbak Bu. Elis. Makasih, Bu Lili. Betul ya Mbak El ya? Minggu depan sudah libur Ya, kita ya? sudah libur. Sudah libur. Jadi setelah Lebaran Bapak Ibu kita bertemu kembali. Mohon diingat-ingat nih, Ya, kelompoknya tadi Bu. siapa sudah dicatat belum Ya, ya? sudah, Sudah, Bu, sudah. Sudah sudah. sudah sudah, Bu. dicatat Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Jadi nggak Tidak dikumpulin Bu tugasnya Bu. tidak perlu dikumpulin Bu Erna nanti tapi setelah Lebaran kita bahas jadi satu persatu. Jadi ada 7 kelompok tadi eh, mohon untuk mempresentasikan gitu ya hasilnya. Setiap Gimana kelompok ya Iya, cara presentasinya di semua PPT? soal, Bu. Iya, di foto gitu mungkin ya, di PPT gitu ya. Oh ya di PPT biar rapi ya Bu ya. Jadi langsung saya nilai gitu. Mm-mm. Bu Lilis izin bertanya, bagaimana Tidak, kalau yang sedang izin, Bu? ya Bu Wizi. Bagaimana kalau Yang yang hari sedang ini sedang izin izin nanti masuk kalau malam? misalkan ya, kalau yang sedang izin nanti biar menghubungi saya Bu Wici, mungkin bisa kalau ada beberapa ya nanti dikelompokkan sendiri. Kalau memang individu ya terpaksa harus mengerjakan individu ya. Seperti Oke, itu. baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Ya Bu Wici. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya sebelum kita tutup malam hari ini. Sebelum Bu, Lebaran. maaf. Berarti nanti pas Iya, Bu. presentasi satu kelompok Tugasnya. itu bahas 3 soal ya, Bu? Betul.
Jadi ditunjukkan saja, nanti Tugasnya nanti sambil dikumpulkan dijelaskan sambil individu saya atau nilai. perwakilan kelompok. Boleh sistemnya gantian Untuk mau tugasnya yang bicara. dikumpulkan perwakilan. Tidak perlu dikumpulkan, Bu. Tidak perlu dikumpulkan minggu depan setelah Lebaran Oh, langsung berarti tidak perlu dipresentasikan dikumpulkan ya, Bu. sambil Cuma saya nilai. presentasi saja. Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Sami-sami, Bu. Iya, jadi mungkin bisa dipermudah dengan difoto aja, terus ditempel ke PPT. Yang penting saya melihatnya adalah bagaimana Bapak Ibu penjelasannya, kepahamannya, kayak gitu. Siap, Bu. Iya, oke, siap Bu Melisha. Kalau tidak ada Bapak Ibu pertanyaannya lagi ya, eh, jadi mohon dipersiapkan saja, dibuat simpel aja Bapak Ibu. Yang penting saya tahu nanti hasilnya seperti apa sama pemahamannya Bapak Ibu gitu sih. Tujuannya kayak gitu aja. Nah, nanti ada 7 kelompok, berarti mungkin satu kelompok nggak sampai lah 5 menit ya. Nah, di awal-awal kita akan bahas bareng. Kita langsung saya nilai seperti itu. Itu kemudian minggu depan sudah libur Bapak Ibu, jadi kita bertemu lagi tanggal berapa Mbak Elisa, nanti mohon diinfokan ya. Nanti Mbak akan Elisa saya apa enggak? kasih Nah itu lagi. ya. Nah mungkin itu dulu malam hari ini Bapak Ibu. Ya Mbak El, Iya, Bu. mungkin itu dulu dari saya Bu. Saya mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf Semoga lahir dan Bapak Ibu batin. dalam kondisi sehat. Amin. Iya, Amin, saya juga amin, mohon Bu. maaf lahir batin Bapak Amin. Ibu. Ya, 2 kali pertemuan ini, 2 kali apa 3 kali ya? 2 kali ya. 2 2 kali, kali Bu. pertemuan ini Iya. maaf jika ya banyak kekurangan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Dan saya Amin. kembalikan ke Amin. Mbak Elisha. Terima kasih Bu Lilis untuk pemaparan materinya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah antusias dalam kelasnya Bu Lilis. Untuk karena masih panjang ya waktu pengumpulannya, nanti waktu hampir pengumpulan akan saya ingatkan lagi untuk tugasnya hari ini. Semoga saya juga tidak lupa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya setelah Lebaran. Mohon maaf dan lahir batin semuanya. Mohon maaf lahir Maaf batin. lahir Batin, Bu batin. Lilis. Lahir batin. Lebaran. Terima kasih Bu Terima Lilis. kasih Terima kasih Kak semuanya. Elis. Bu Lilis, Terima kasih, Bu makasih Lilis. Terima kasih, Kak Elis. Terima kasih, teman-teman. Selamat Sampai jumpa beristirahat. setelah Lebaran. Bye. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Happy Eid Sehat-sehat Bu Mubarak. Lilis.